Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-sirayil mustaqim ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Israfil fatir samawati wal ar alimul ghaibi wa syahadah anta tahkum min ibadika fi makan fi yakhtalifun ihdini lima ukhlifa fi ni'atika innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bis salamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wa larifi sayyidina wa malana sultan awliya Rasul Azam Qutbul Alamin Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qadasallahu azza Sohibul Izzazah wal Karama fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al-muharram Asyid Syekh Abdul Rahman ya Allah. Subhanahu tim bi jalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallam amma Rabbul Arbab mutikorikum Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihissalam wa sayyidina wa habibina syafina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Jafar Sadiq wa sayyidina Imam Musa Qadim wa sayyidina Abu Hasan Al-Ridha wa sayyidina Maruf Farhi wasin Sari Sakoti, wasin Junaid Al-Baghdadi, wasin Abu Bakar Sikri, wasin Abu Fadl Wahid At-Tamimi, wasin Abu Farul Al-Qurtusi, wasin Abu Hasan Al-Bidari, wasin Abu Said Mubarak Al-Mahdumi, wa hadrati Sultan Auliya Kutubur Rabbani Gausus Samadi Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sohibul Izzazah wal Karama fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Syekh Abdul Aziz wa sayyidina Syekh Muhammad Hattaq wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Syarafuddin wa sayyidina Syekh Waliyuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Syekh Abu Bakar wa sayyidina Syekh Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Syekh Abdul Fattah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Syekh Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar Asambas wa sayyidina Syekh Abdul Karim Tanarabantan wa sayyidina Syekh Solihun Benteng wa sayyidina Syekh Abdul Khair Lio Jambu wa hadri Syekh Abdul Rahman wa sulihim wa furuhim wa lisilsilatim wa afidina anhum Allahumma al-farijabat tahliyatun bil qalibal muridin mala tu'ifim liku anu amin kiram amin barakatihim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadah. Andai mereka istiqomah di atas jalan tariqah, niscaya kami akan anugerahkan kepada mereka itu berupa rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Surat ayat 9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadil mudghah, ingatlah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In saluhat salat jasad kullu, jika segumpal daging itu baik maka baik seluruh anggota badan. Wa in fasadat jasad dulu, jika segumpal daging tadi rusak maka rusak seluruh anggota badannya. Ala yal qalbu, ingatlah segumpal daging itu namanya qalbu atau latifah qalbu. Apa maka Rasul. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah
hadir kembali dalam rangka khataman mingguan. Mudah-mudahan hadirat kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Amin. Amin. Dengan barokah Syabdur Rahman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ajaran Torekoh yang diajarkan oleh guru mursyid atau wali mursyid yaitu tentang Robitoh mursyid. Robitoh itu artinya mengikatkan hati seorang murid kepada guru. Nah, ada istilah pana fil mursyid. Pana itu secara bahasa Arab nih, makna secara bahasa Arab pana itu artinya lebur, hancur. Ketika pana ini digunakan dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat, pana itu meleburkan seorang murid fil mursyid kepada mursyid. Maka awal si murid untuk bisa usul kepada Allah, kepada Rasulnya, maka dia harus ada istilah pana fil mursyid, muqaddamatun fi fanil mursyid. Jadi pana fil mursyid itu dalam ilmu tarekat, ketika kita sudah mendapat talqinan dari seorang guru mursyid, itu talqin zikir kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid itu berbeda bobot maknanya yang diucapkan sama orang umum. Nah, ketika si murid itu diijazakan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengucap sampai 165 dan terus kontinu istiqomah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada makna nafi wal isbat. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu adalah salah satu alat untuk bisa mempanakan ke Allah. Karena kita bertorekoh beda, gak langsung ke Allah atau ke Rasul panah. Siapa? Panah fil mursyid. Jadi gerak diamnya seorang murid itu digerakkan ruhnya masa. Maka istilah kata jangan banyak mau, jangan banyak keinginan. Kalau orang umum ketika zikir la ilaha illallah, la illallah, yang mungkin zikir lah, siapa yang zikir, pasti dia panahnya ke siapa? Langsung ke Allah, terucap di mulutnya. Ayo kita ke Allah, ya kan? Ayo kita pokoknya sebenarnya ke Allah. Sebenarnya mereka itu hanya diucapkan doang. Tapi ketika kita bertorekoh, dijajakan oleh guru mursyid, seorang murid itu suruh panah kepada Allah dengan wasilah kalimat la ilaha illallah. Tapi kita nggak bisa langsung ke Allah, nggak ada orang yang bisa langsung ke Allah. Karena Nabi Musa sendiri itu, dia ketika melihat nurnya Allah langsung pingsan. Makanya pana fil mursyid itulah muqaddamatun dalam torekoh. Kalau kita pengen panah ke Allah ke Rasul, nggak bisa. Kalau ada orang di umum karena dia sering zikir la ilaha illallah, karena kan dia nggak punya mursyidnya, hanya sekadar zikir, makanya terucapnya Allah. Tapi ketika kita bermursyid,
Yang dikedepankan adabnya apa? Panapil. Setelah panapil mursyid baru ke Rasul dan Allah. Jadi nggak bisa langsung. Kalau langsung bisa kebakar. Karena kita di dunia ini yang kemarin tuh bulan kemarin ditampakin zohirnya, batinnya gitu. Andai batinnya itu dizohirkan, zohirnya ditutup, hancur semua dunia ini. Namanya kiamat. Makanya Allah itu dibungkus, makanya dibungkus dengan asma, sifat, af'al gitu loh. Untuk bisa tembus ke situ nggak bisa seorang ma'rifatullah atau mengenal Allah langsung ke Allah, nggak bisa. Makanya dalam ilmu tarekat, ilmu tasawuf yang diutamakan seorang murid karena filmur di mursyid. Mursyid itu siapa sih? Asy-Syaikh al-Arif al-Wasil, wasilah murid illallah wa babul ladzi yadkhulu minhu. Jadi seorang mursyid itu seorang guru yang sudah mukasafah, yang sudah usul ruhnya. Ruhnya itu sudah kumal. Kalau kita kan ruhnya masih di dalam nih. Kalau para mursyid ruhnya udah keluar. Jadi dia kalau bahasa orang Sunda udah nganjang ke pageto. Ruhnya udah nganjang ke pageto. Dia udah tahu yang terjadi. Kadang kita ngomong di hati dia tahu, mursyid. Makanya si murid itu untuk bisa mengenal Allah, si mursyid itu sebagai wasilah. Wasilahmu murid ilallah, untuk kepada Allah. Bahkan mursyid itu pintunya masuknya si murid untuk ma'rifat Allah. Tapi semua itu syaratnya harus panapil mursyid. Nah kalau di syariat kan nggak ada panapil mursyid. Dia selalu mengajarkan kemana? Panah ke Allah, ya kan? Sedangkan Allah sendiri itu nggak bisa ditembus kecuali dengan asma, sifat, af'alnya. Sekarang siapa yang bisa ketemu Allah di dunia ini? Nggak ada. Paling kita ketemu af'alnya, mana? Perbuatannya, ciptaannya, alam jagat raya, sifatnya, ya kan? Judro iroda ilmu hayat sama basur kalam, atau asma'nya, Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Nah untuk bisa tembus ke situ nggak ada manusia bisa tembus kecuali dengan wasilah guru mursyid. Makanya banyak kiai, ustaz, dia hanya bercerita, ayo ke Allah, dirinya sendiri ruhnya belum hidup. Nah makanya untuk menghidupkan ruh kita nih, itu harus pakai mursyid. Makanya ditalkin itu dituntun, dihidupin ruh kita. Ruh yang pertama kita lahir dari ibu namanya ruh jismani. Nah ketika kita sudah dewasa nih, dari umur 50, 60, 70, kalau kita belum dilahirkan kedua kali, namanya ruhani, ruh kita sama seorang mursyid. Nah mursyid lah yang menghidupkan ruh kita. Makanya melalui talqin, baiat, zikir. La ilaha illallah itu untuk mengingatkan bahwa asli manusia itu di alam lahut. Alam laut turun ke alam dunia kan, malakut jabarut laut. Mungkin dia kan pulang. Kalau bahasa kita nih orang syariat, orang-orang umum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dia bukan berarti mati, dari sekarang masih hidup. Innalillahi, sungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi, hi-nya itu loh. Nah hi-nya itu domir, kata ganti. Raji'un, kembali. Nah sekarang kita harus kembali. Nah kembalinya ke siapa? Kalau diumumkan kalau udah inna wa inna raji'un pulang ya kan. Nah, kali di toreko itu ilahi, si murid itu ketika sudah dihidupkan ruhnya, makanya dia punya ruh mudof. Tahu ruh mudof? Ruh kita nih roh mudok nyandar ke guru. Nah disitulah banyak orang syariat, orang umum gak ngerti roh mudok. Taunya jasad ada ruhnya aja kan. Nah ketika kita punya guru mursyid, dikasih namanya roh mudok. Ketika sholat itu harus robito mursyid, panapil mursyid.
ketika kita sholat tanpa robito ke Syekh Mursyid, kan syaratnya sholat itu harus mi'raj, benar nggak? Ya kan? Kalau nggak mi'raj berarti sholatnya, kecuali roh kita sudah bisa keluar. Nah makanya sholat itu harus mi'raj, roh kita harus bisa menghadap ke Allah, sedangkan kita belum bisa. Maka dituntutlah dalam ilmu Thariqah, si murid itu harus panah fil mursyid. Nah ruh si murid tadi nyantelah ke gurunya, makanya usolinya sama, tapi kita robito mursyid. Robito mursyid juga masih ngebayangin guru, karena zikir tanpa membayangkan guru, zikirnya timbulnya apa? Nafsu, keinginan. Iya, ini zikir nih. La ilaha illallah di mulut kan. Kenapa kita harus robito? Ini mulut ngomong la ilaha illallah, tapi otak benak kita yang dibayangkan siapa? Guru. Kan ada artinya tuh. Iya. Guru. Kita mah belum bisa langsung ke Allah. Kalau kata orang fadzkurullah, ingatlah kepada Allah. Bagaimana ingatnya? Sedangkan di Thariqah itu fadzkurullah, yaitu ingatlah apa? Allah ismu zatnya alif lam ha. Makanya zikir di Thariqah itu ada zikir jahar. Zikir jahar itu 165, itu muji Allah tuh. La ilaha illallah, itu baru dilisan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah zikir hopi, Allah cuma mulut enggak bergerak, tapi di sini ada lagi zikir sirri, zikir yang bukan digentak, bukan diucapin di hati, tapi dia dirasakan adanya kudroh dan irodahnya Allah atau sifat Allah di diri manusia. Nah itu zikir sirri tadi atau 3 zikir tadi harus pakai guru. Gurunya siapa? Manusia. Manusia tadi punya guru, dan gurunya tadi sudah ada mandat memberikan zikir tadi dari gurunya yang silsilah tadi loh. Abah guru Syekh Abdul Rahman punya guru namanya Abah Hoer. Abah Hoer punya guru namanya Abah Solihun Benteng. Abah Solihun punya guru namanya Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Syekh Abdul Karim Tanaro Banten punya guru namanya Syekh Muhammad Latif Sambas. Sama juga punya guru terus sampai ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika guru Thariqah itu dia punya murid banyak, dia nggak ngaku itu muridnya. Ini murid guru saya gitu. Karena nanti dia saling apa? Saling hubungan. Kalau di kita nih banyak ustadz kiai, dia nggak bisa hubungan rohani. Kalau guru mursyid nih, dia bisa komunikasi dengan gurunya yang udah nggak ada. Abah kayak sama Abah Hoer, itu ngebimbing. Nah sekarang kan banyak yang ustadz kiai, apakah dia bisa dialog dengan rohani sama guru-gurunya? Kalau bukan pangkatnya mursyid nggak bakal bisa. Makanya banyak ulama-ulama syariah itu dalil ngarahin, ini loh adanya Allah, ini loh, tapi dia nggak bisa nunjukin. Kalau guru mursyid dia bisa komunikasi sama Rasulullah. Kalau pakai akal nggak masuk akal. Syekh Sultan Abdul Qadir itu ada hadir. Syekh Sultan itu nggak meninggal, nggak hadir. Karena abah guru Syekh Abdul Rahman itu kalau menghirqah nunggu Syekh Sultan hadir. Tanpa Syekh Sultan Syekh Abdul Qadir hadir, nggak bisa. Itulah yang kadang sama orang syariat ilmu Thariqah dianggapnya apa? Sesat. Jadi guru dialog. Nah, wali mursyid tahu, hati murid masing-masing tahu. Si murid di Bogor, di mana, di Sumatera juga ketika muridnya Robito manggil gurunya, dia tahu. Sampai mursyidnya andai kayak abah nih sudah mangkat, jasadnya, ruhnya kan ada aduh. Makanya disitulah perlu namanya Robito Mursyid itu segalanya
apa-apa ke guru. Kalau di syariat tadi ketika orang la ilallah, karena dia sering la ilaha illallah, yang terucap di mulutnya apa? Semua ke Allah, ke Allah. Sedangkan Allahnya baru diucapin. Tapi di Toreko, la ilaha illallah itu adalah alat untuk mengingatkan adanya Allah, dan Allah itu nggak bisa kita temuin kecuali dengan wasilah guru mursyid. Karena alif lam ha itu huruf alif lam ha terdiri dari sifat 20. Yang pertama ma'anik ma'nawiyah salbiyah nafsiyah. Itu ada di lafaz Allah itu. Adanya di mana? Bagi mereka yang sudah masuk ke alam maknawiyah. Siapa? Para mursyid. Karena para mursyid ini punya nur Muhammad. Makanya disinilah terjadilah ketika toreko dengan syariat saling apa? Ketika kalau orang syariat dia baru di luar, kalau orang toreko dia di dalam. Kalau ibarat rumah kan kaca nako tuh hitam ya, cari ben. Orang toreko mah dari dalam bisa lihat keluar. Kalau orang luar belum tentu. Kenapa orang toreko bisa gitu? Karena ruhnya udah hidup, udah jalan. Makanya kenapa kita harus bermursyid, ada talqinan itu supaya ruh kita hidup. Karena ibadah kan harus hidup ruhnya. Kalau ruhnya itu nggak dihidupkan, nggak dilarikan kedua kali, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya selamanya dia nggak bakal tembus. Nah, begitupun orang toreko, ketika dia ibadah tanpa sandarkan kepada gurunya, ibadahnya belum tentu sampai ke Allah. Kata Abah dalam bukunya itu, kitabnya Bismillah tanpa biru itu, banyak murid-murid yang ibadah, ya ibadah dia sholat, zikir, tapi nggak ada robi tumbuh sih, nggak nyampe. Nah itu yang jadi timbul persisian. Kalau orang syariat langsung ke Allah, ya kan ya. Kalau orang toreko wasilah, karena ada ayat wabtagu ilaihil wasilah. Kalau orang yang ini enggak, saya langsung ke Allah saja. Hah? Ya silakan, tapi kan Kak, pengakuan dia. Kan tadi orang zikir la ilaha di umum sama di toreko beda. Ketika la ilaha illallah, orang sering zikir la ilaha illallah, pasti dia mau nyebutnya Allah mulu enggak? Allah terus, dia ke bawah. Pokoknya minta ke Allah, semua ke Allah. Pas udah masuk toreko, oh ternyata di mulut doang. Dianya belum masuk apa? Yang ditalkin tadi, ditanam. Kalau orang toreko ditanam, tarik bawah pusar. La ilaha, hidup ini. Illallah, masuk. Kalau di umum la ilaha di mulut doang. Makanya dia gerakannya bagaimana aja maunya dia. Tapi di kita nggak bisa. La ilaha illallah, la ilaha masukin. Nah, ketika nyebutin Allah, orang-orang toreko itu yang ditalkin oleh guru mursyid, ada nggak awalnya? Ada ismul zatnya di sini. Baitullah fi qalbi namanya latifah qalb. Makanya kalau kita nih udah umur di dunia nggak tahu ilmu latifah, sia-sia. Makanya ilmu latifah itu hanya dibuka sama guru mursyid. Latifah itu artinya hakikat manusia. Kan orang lahir itu masih sifat binatang, masih sifat hewan, tabi'i. Nah, ketika dia dilahirkan sama guru mursyid, maka lahirlah ruhnya. Disitulah dididik ruhnya. Maka di toreko itu yang dididik apa ya? Ruhnya, bukan jasadnya. Kalau di syariat yang dididik apa ya? Jasad sama akalnya, pinter. Tapi dia nggak bisa tembusin ke sini. Kitab-kitab dia nyampe semua. Tapi ini ya hidup gak? Kalau di toreko tanam tuh, Allah masukin kan, tak ada di sini. Kalau mau percaya coba aja buka atau tanya sama dukun-dukun yang paham ilmu teropong, coba. Ada di sini Allah. Kalau kita nyebut Allah, ada.
Kalau di luar itu bilang Allah, Allah. Buktiin di mana Allah itu? Bingung dia. Nah, kalau kita Baitullah fi qalbil mu'min mana ini? Namanya latifah. Ditanam ya latifah tadi. Latifah qalbi nama Allah. Dan naikkan ya. Latifah ruh nama Allah itu. Latifah syirik nama Allah. Latifah khofi nama Allah. Latifah apa ini? Muhammad itu yang maha tunggal di dalamnya. Nafsi gedongnya Muhammad, batang tubuh Muhammad, lengkap. Nah, makanya memang kalau belum masuk ke dalam ini orang bingung karena dia jasad yang bingung. Padahal di diri manusia itu dibilang al insan sirik wa ana siruh. Manusia itu kata Allah rahasia tuh. Dan aku kata Allah nih dalam diskusi, aku rahasianya. Di mana ya ini hidup. Ini latifah qalbi, ruh. Yang disebut apa? Yang mundar-mandir Muhammad itu yang di diri kita nih, Muhammad. Itu kan tulisan Abah Guru. Kalau kita siapa? Ruh kita sekarang ini yang ngedidik mursyid. Ruh kita nih yang ngedidik kita sekarang mursyid. Yang mundar-mandir diri kita siapa? Yang zikir tadi siapa? Saya mursyid, karena ilmu kita dipinjemin. Makanya harus panah ilmu. Si murid nggak boleh ngaku. Makanya dikasihlah ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. La ilaha illallah yang kita baca itu punya guru. Yang zikir hakikatnya guru rohaninya. Makanya harus diakhiri dengan Sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidina Muhammad kalau secara ini yang bisa zikir itu ya Nabi Muhammad. Makanya ada Sayyidina Muhammad. Karena kita di bawah bimbingan guru, berarti ruh kita nyantel ke siapa? Guru. Makanya orang torek itu selamat karena dia nyantel. Dan sekarang orang syariat nyandal ke siapa? Dia yang bisa zikir siapa? Di luar nih yang orang zikir, la ilallah. Tanya, yang bisa zikir siapa? Jawabannya siapa? Dia. Masuklah tuh hodam. Masuk ke segala macam, kan setiap huruf itu ada khodamnya. Nah, walaupun itu kalimat la ilaha illallah, kalau dia tidak punya guru mursyidnya, oleng orang. Beda zikir toreko yang dibimbing sama guru. Dia mau zikir 1000 pun gak akan oleng. Coba ada orang zikir 1000 loh, sendiri tanpa guru. Dia nyoba-nyoba aja, terus aja. Itu akan oleng, apalagi nyebutin Allahnya diucapin Allah 1000 aja oleng itu, atau hu-nya hu bisa naik itu terbang. Nah makanya di badan kita itu harus ada yang jaga. Mursyid, walia mursyid, guru mursyid, abah guru khususnya itu ngejaga khotaman tadi itu khodamnya banyak, dinetralisir. Hasbunallah ada khodamnya itu, ni'mal maula ada khodamnya. Tapi ketika di bawah bimbingan mursyid itu netral. Jadi nggak bermain hodam itu, nggak bermain. Walaupun kita baca ya latif. Coba orang luar baca ya latif. Itu akan timbul datang itu yang lembut-lembut. Ya latif itu asma latif, asma lembut. Bisa manggil seluruh alam yang ada di bawah di atas pada hadir. Kalau dia nggak kuat, yang terjadi apa? Oleng. Atau bahasa apa? Kalau belajar hikmah itu stres. Apa namanya? Apa? Gelo. Bukan apa namanya? Oleng apa apaan? Speneng. Speneng jadi ngomong sendiri. Saya dulu ngalamin seperti itu ketika belajar ilmu hikmah. Baca ayat Quran, inna waliyallah alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla sholihin. Itu kan Quran. Bahkan di hiji-hiji banyak itu dibaca 886 dibaca aja. Maghrib lagi. Padahal udah dipuasain dulu lagi belajar hikmah. Padahal udah dipuasain, dibaca. Langsung masuk. Cuman kita nggak bisa dikuasai sama si syekh tadi. Tapi kita bisa menguasai, cuman nih mulut ngomong lagi, mata kosong. Beda sama orang dikuasai hodam kan, dia malah jadi macan kan, itu dikuasai.
Kalau ilmu-ilmu yang wirid itu, kalau dia lagi wirid tiba-tiba tong masuk penang tuh kan, itu sebenarnya syekhnya mau kenalan, itu di ilmu hikmah. Makanya di Abah Guru itu padahal khotaman dari awal kulhu itu ada hodamnya enggak? Ada Abdul Somad, Abdul Rahman, Wadam itu. Alak Dinas ada enggak? Ada semua. Cuma di Abah ini ketika masuk ke rekod itu dinetralisir. Kita mau baca berapa kali aja nggak jadi masalah. La ilaha illallah. Kalau dibaca yang belum ditalkin sampai 105 berat itu, berat gak? Tapi kalau ketika sudah mendapat ilmu tuntunan, talkinan 165 berat apa mu? Berat apa enteng? Enteng, bahkan pengen nambah. Itu bedanya. Makanya belajar zikir itu harus punya guru. Gurunya yang punya silsilah kepada Rasulullah. Dia guru. Kan banyak orang luar, termasuk Iwan, nyoba dia. Orang Rangkas itu Panana, dia puasa aja zikir. Kan banyak orang nyoba, belum punya guru. Akhirnya proses. Jadi kan kalau orang-orang dulu dia ngehodam, belilah buhur ya kan, madat, dia zikir tuh. Buhurnya dibakar, dia zikir apa misalnya? Zikir asma ya, tiga. Ini buhur dibakar yang mahal tuh. Itu bisa hadir hodam itu dipanggil. Kalau dia nggak kuat yang terjadi apa? Stres gila. Di kita kan ya Latif itu dibacanya berapa? 16.641 dibeli. Itu mah yang udah hotam. Kalau yang belum oleng itu. Nah, tapi di Abah Guru suruh dibeli itu. Yang hotaman tuh dari awal sholawatnya 100, alam nasrohnya 80, ya kan? Sholawatnya 100, 10-nya 500, hasbunallah wa ni'mal wakil 500, ni'mal maula wa ni'man nasir 500, ya haufi ya lutfi 500, la ilaha anta subhanaka kuntu minal dzalimin 500, yang lainnya 100. Ketika ya Latif harus dibaca 16.641 tembus tuh. Itu pun kita kadang nggak boleh tidur batal. Makanya Abah bilang kalau nggak mampu semalaman 3 malam, berarti alam nasr 80 bagi 3 atau 16.641 dibagi 3 gitu. Tapi kalau kita bisa mampu dari Isya itu tembus. Cuma nanti jam 3 itu ngantuk ketika baca ya Latif. Ngantuk itu, nggak boleh tidur gagal. Belinya hotaman itu kalau yang udah hotam dibeli. Nggak boleh nggak dibeli, harus dibeli. Jadi di Toreko pun ada istilah dibeli. Kalau diumumkan dikuasain. Jadi dibeli ya Latif. Makanya ada sholat kamilah 4.444. Itu sebarang-barang kan. Di kita ya Latif pakai asma Yalti 16.641. Tembusin ke sini. Kan banyak orang zikir nembusinnya kemana deh? Kalau kita ya Latif tembusin ke sini. Ya Latif, ya-nya dipanjang. Ya Latif, ya Latif ke sini. Latif, ya Latif, ya Latif. Makanya banyak orang zikir tapi nggak tahu tempatnya. Kalau itu udah ada tempatnya, ada. Apalagi yang udah 7, Latifah Qalbi, Ruh, Siri, Kopi, Apa, Nafsi, Zohir, Batin, itu udah luar biasa. Kayaknya ilmu ini jarang di luar, jarang dikuasai sama orang umum. Kalau nggak punya gurunya dia belajar sendiri stres, gila. Jadi manusia itu ada loh, tujuh titiknya ada. Nah itulah yang bisa ngebuka Syekh Mursyid. Kiai belum, Ustadz apalagi. Kecuali Kiai tadi punya gelar Al-Ulama Rasyidun. Al-Ulama Rasyidun yang kita pakai tuh para ulama yang punya pangkat mursyid. Punya pangkat mursyid itu bukan dia ngaku diri mursyid, bukan, sama gurunya Abah sama Abah Hoel.
Kan bukunya ada Bang ya. Abah ini guru kita nih, saya mursyid kita. Dulu supir Toronton. Ilyas, aramannya geus aya di Laul Mahfuz. Ganti tak aramannya Syekh Abdul Rahman. Yeah. Ada kan Bang bukunya? Apa supir Toronton, lambat ngaji datang ke guru. Sampai Abah Hoer tuh. Ilyas, minta nasi padang. Abah lagi nyupir Toronton, gandeng, mobil gandengan. Puter balik demi patuh sama guru. Ternyata kan Abah mah namanya udah di Laul Mahfuz. Itu Toreko. Jadi Toreko itu ya emang ada ilmu-ilmu yang memang nggak bisa diserap oleh orang umum. Itu pun harus dari guru, tanpa dari guru nggak bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Selama singkat ini tetap kita istiqomah. Pelajaran kita tentang Panafil. Nah, Panafil Mursyid itu semua kita leburkan kepada keinginan guru, ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Itu namanya Panafil. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.